Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persalinan vertex, yaitu persalinan yang paling sering terjadi pada ibu hamil. Langsung aja kita ke penjelasannya. Pengertian dari persalinan vertex itu sendiri, persalinan vertex adalah proses persalinan di mana kepala janin menjadi bagian yang paling pertama keluar, dengan posisi dagu menekuk ke dada atau disebut dengan fleksi, sehingga bagian belakang kepala yang disebut oksiput yang memimpin jalan lahir. Saya akan menampilkan animasi video yang terkait dengan persalinan vertex. Ini adalah tahapan mekanisme dalam persalinan vertex. Yang pertama itu engagement atau masuknya kepala. Kepala janin mulai masuk ke dalam panggul ibu, lalu disertai dengan descent atau penurunan. Kepala janin mulai turun semakin ke jalan lahir, lalu masuk ke tahap fleksi. Kepala janin menunduk sehingga diameter kepala menjadi lebih kecil. Lalu kepala janin berputar menyesuaikan dengan bentuk panggul ibu. Kepala janin mulai keluar dengan gerakan mengadah. Restitusi setelah kepala lahir. Kepala kembali ke posisi semula. Kemudian masuk ke tahap rotasi luar atau external rotation. Kepala berputar kembali mengikuti posisi bahu. Ekspulsi, bahu dan seluruh tubuh bayi keluar. Kemudian bidan membantu mengeluarkan seluruh tubuh bayi. Keuntungan dalam persalinan vertex, proses persalinan lebih lancar dan aman, risiko komplikasi lebih rendah, merupakan posisi yang paling ideal untuk persalinan normal. Peran bidan dalam persalinan vertex yaitu bidan memiliki peran penting yaitu memantau kondisi ibu dan janin, membantu proses persalinan dengan teknik yang benar, memberikan dukungan emosional kepada ibu, menangani komplikasi jika terjadi. Sebagai penutup, jadi persalinan vertex adalah kondisi paling normal yang paling diharapkan dalam proses persalinan karena memberikan peluang terbaik untuk kelahiran yang aman. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dua hal penting dalam kebidanan, yaitu fetal skull atau tengkorak janin dan fetal positioning atau posisi janin. Kedua hal ini sangat berpengaruh dalam proses persalinan. Langsung saja kita ke pengertian dari fetal skull itu sendiri adalah tulang tengkorak janin yang masih lunak dan belum menyatu. Hal ini memudahkan janin menyesuaikan saat persalinan. Bagian-bagian dari fetal skull itu sendiri terdiri dari tulang kepala, frontal yang disebut dengan dahi, parietal samping atas, oksipital belakang kepala. Sutura jahitan tulang. Fungsi utama dari fetal skull adalah untuk melindungi otak janin, membantu proses persalinan melalui penyesuaian bentuk kepala. Kita masuk pada Mowlek. Mowlek adalah perubahan bentuk kepala janin saat melewati jalan lahir. Ini normal dan membantu bayi lahir lebih mudah. Sekarang kita masuk pada materi fetal positioning. Pengertian dari fetal positioning adalah posisi atau letak janin dalam rahim ibu, khususnya posisi kepala terhadap panggul ibu. Jenis posisi janin, presentasi kepala atau vertex, ini adalah posisi yang terbaik untuk persalinan normal di mana kepala berada di bawah. Yang kedua, presentasi bokong atau sungsang. Bayi berada dengan bokong di bawah, biasanya lebih berisiko dan perlu penanganan khusus. Yang terakhir, presentasi lintang. Bayi melintang di dalam lahir biasanya tidak bisa lahir normal. Pengaruh posisi janin terhadap persalinan. Posisi janin sangat menentukan mudah atau sulitnya persalinan, lama persalinan, dan risiko komplikasi. Sebagai penutup, saya memberikan kesimpulan, fetal skull dan fetal positioning sangat penting dalam proses persalinan. Fetal skull membantu bayi menyesuaikan diri saat lahir, sedangkan posisi janin menentukan kelancaran persalinan. Sekian untuk penjelasan dari materi fetal skull dan fetal positioning. Terima kasih.